Hai sahabat Syifaul Qalbi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di sini, di ruang yang insya Allah penuh dengan cahaya dan ketenangan. Aku tahu, kamu tidak sedang datang ke video ini secara kebetulan. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini, terutama ketika hatimu dipertemukan dengan sebuah pesan yang bisa menenangkan jiwa. Allah yang menuntun jarimu untuk mengetuk video ini, karena mungkin saat ini kamu sedang berada di fase menunggu, menanti seseorang yang kamu yakini adalah jodohmu sejati. Kamu mungkin pernah bertanya dalam hati, kenapa ya aku merasa dia begitu special? Tapi Allah belum juga menyatukan kami? Atau kamu mungkin pernah merasa, aku sudah berdoa, aku sudah memperjuangkan, tapi kenapa Allah masih menunda? Sahabat, tenangkan hatimu. Tidak ada doa yang sia-sia. Tidak ada cinta yang Allah biarkan tanpa tujuan. Mungkin penundaan itu bukan karena Allah tidak mendengar doamu, tapi karena Allah ingin kamu siap menjadi pendamping terbaik bagi orang yang kamu cintai. Hari ini, izinkan aku menemanimu sejenak. Kita akan menelusuri satu persatu tanda yang mungkin sedang Allah tunjukkan padamu. Bukan dengan terburu-buru, tapi dengan hati yang penuh kesadaran bahwa cinta yang Allah siapkan bukan cinta biasa. Cinta itu suci, penuh ujian, penuh latihan kesabaran. Dan kalau kamu sabar, Allah akan hadiahkan bukan hanya orang yang kamu cintai, tapi juga ketenangan yang tak tergantikan. Sebelum kita masuk lebih dalam, yuk kirim energi positif dulu. Ketik angka 77 di kolom komentar sebagai bentuk doa dan semangat bahwa kamu siap menjemput takdir terbaik dari Allah. Angka 77 adalah simbol kekuatan dan keberkahan, tanda bahwa kamu sedang menyalurkan energi positif untuk diri sendiri dan juga orang lain yang sedang menunggu seperti kamu. Sekarang, tarik napas dalam-dalam. Rasakan udara yang kamu hirup. Setiap tarikan napas adalah tanda bahwa Allah masih memberi kamu kesempatan untuk memperbaiki diri sebelum dipertemukan dengan jodoh terbaikmu. Kamu tidak sendiri. Ada banyak orang di luar sana yang sedang berjuang di jalan yang sama. Ada yang menunggu dengan sabar, ada yang masih berjuang untuk ikhlas, dan ada juga yang sedang belajar memahami makna cinta yang sebenarnya. Pernahkah kamu merasa setiap kali kamu berdoa tentang seseorang, hatimu jadi lebih tenang? Mungkin kamu tidak sadar, tapi bisa jadi itulah tanda pertama bahwa hubunganmu dengan orang itu sedang dijaga oleh Allah. Bukan untuk sekarang, tapi untuk waktu yang lebih tepat. Karena cinta yang Allah atur selalu datang dengan cara yang indah, meskipun tidak selalu cepat. Bayangkan jika kamu dan dia disatukan di waktu yang salah. Kamu mungkin belum cukup matang, dia mungkin belum siap menanggung tanggung jawab besar dalam rumah tangga. Allah tahu waktu terbaik bagi dua hati yang saling mencintai. Maka dari itu, penundaan bukan bentuk penolakan, tapi bentuk penjagaan. Allah sedang melatihmu agar kuat, agar sabar, agar cinta yang kamu miliki tidak sekadar perasaan, tapi sebuah doa yang hidup. Setiap malam mungkin kamu menangis, memohon agar Allah memantaskanmu untuk seseorang yang kamu cintai. Kamu mungkin berkata dalam sujud, "Ya Allah, kalau dia bukan yang terbaik, tolong hilangkan rasa ini." Tapi entah mengapa, setiap kali kamu berdoa, namanya justru muncul lagi di hatimu. Mungkin itu bukan karena kamu lemah, tapi karena Allah sedang mengajarkanmu arti kesabaran yang sesungguhnya. Sahabat, cinta yang tertunda itu kadang jauh lebih indah daripada cinta yang tergesa-gesa. Karena ketika cinta datang di waktu yang salah, ia bisa jadi sumber luka. Tapi ketika Allah yang menghadirkannya di waktu yang tepat, ia akan jadi sumber keberkahan. Maka jangan bandingkan perjalananmu dengan orang lain. Mungkin temanmu sudah menikah, Hundar berumah tangga, dan sang rumah itu sendiri. Tapi percayalah, Allah tidak lupa padamu. Allah hanya ingin memberimu kisah yang lebih istimewa. Sambil mendengarkan ini, coba renungkan. Siapa orang yang pertama kali muncul di pikiranmu saat aku bicara tentang jodoh sejati? Kalau ada seseorang yang terus terlintas, jangan buru-buru menafsirkan bahwa dia pasti jodohmu. Bisa jadi, dia hanya jalan bagi Allah untuk memperbaiki dirimu. Karena terkadang, Allah hadirkan seseorang bukan untuk dimiliki, tapi untuk dikenali sebagai pengingat agar kita semakin dekat kepadanya. Ada kalanya, penantian itu panjang, hari-hari terasa sepi, dan kamu mulai bertanya,
sampai kapan aku harus menunggu? Namun justru di saat itulah Allah sedang bekerja paling dekat denganmu. Dia sedang menata hatimu, memperbaiki segala luka, menghapus cinta yang salah, dan menyiapkanmu agar saat kamu bertemu jodohmu nanti, kamu siap mencintai bukan karena nafsu, tapi karena ibadah. Kamu tahu, dalam setiap penundaan yang Allah berikan, selalu ada pelajaran tersembunyi. Ketika kamu merasa kehilangan, sebenarnya kamu sedang dipulihkan. Ketika kamu merasa jauh dari seseorang, bisa jadi Allah sedang mendekatkanmu pada takdirmu yang sebenarnya. Dan siapa tahu, orang yang kamu tunggu itu juga sedang menunggu kamu dengan cara yang sama. Sedang berjuang memperbaiki diri, sedang menata hatinya agar pantas menjadi imam atau pendamping terbaik untukmu. Cinta sejati itu tidak butuh banyak kata, tidak butuh pengakuan besar. Cinta sejati tumbuh dari doa yang konsisten. Dari setiap sujud yang kau lakukan tanpa henti, meskipun hatimu lelah. Dari setiap sabar yang kamu tanam, meskipun rasanya ingin menyerah. Dan di balik semua itu, Allah sedang tersenyum karena kamu sedang membuktikan cinta dengan cara yang paling suci. Sahabat, coba pejamkan matamu sejenak. Bayangkan, suatu hari nanti, di waktu yang paling tenang, seseorang yang kamu doakan akan datang dengan izin Allah. Bukan karena kamu mencarinya, tapi karena Allah mengirimnya tepat di saat kamu sudah siap. Dan ketika itu terjadi, kamu akan paham kenapa Allah menunda. Karena ternyata, selama ini kamu dan dia sama-sama sedang ditempa agar kuat. Jadi jangan sedih dengan penundaan. Setiap tangis yang kamu keluarkan, setiap doa yang kamu kirimkan, semuanya tercatat di sisi Allah. Tidak ada yang hilang, tidak ada yang sia-sia. Allah mendengar semuanya, bahkan doa yang kamu ucapkan di dalam hati pun tidak pernah luput dari perhatiannya. Dan satu hal yang perlu kamu yakini, jika Allah menunda, berarti ada kebaikan besar yang sedang disiapkan untukmu. Sebelum kita lanjut ke bagian berikutnya, yuk sama-sama niatkan dalam hati ini, ya Allah, aku ridha dengan waktumu. Aku percaya bahwa penundaan ini adalah bentuk cintamu untukku. Tulis juga di komentar kalimat itu, supaya hatimu lebih tenang, dan agar energi positifmu mengalir ke saudara-saudaramu yang juga sedang menunggu seperti kamu. Cinta yang Allah tulis tidak akan tertukar. Jika memang dia jodohmu sejati, meskipun saat ini kalian dipisahkan jarak, waktu, dan keadaan, pasti akan ada jalan untuk bertemu. Dan jika ternyata bukan dia, jangan takut, karena setiap kali Allah mengambil sesuatu, Allah selalu menyiapkan penggantinya yang jauh lebih baik. Kamu hanya perlu bersabar dan terus memperbaiki diri. Kamu tidak sedang menunggu seseorang, kamu sedang menunggu restu Allah untuk sebuah cinta yang akan menenangkan seluruh hidupmu. Dan ketika waktunya tiba, kamu akan tersenyum sambil berkata, Alhamdulillah, inilah alasan kenapa dulu aku harus menunggu. Sahabat Shiful Qalbi dan sahabat Ashifa, terima kasih sudah mendengarkan sampai di sini. Kamu luar biasa, karena kamu memilih jalan yang Allah cintai, yaitu jalan kesabaran. Tetap semangat, tetap berdoa, dan tetap percaya bahwa Allah tidak pernah ingkar janji. Kamu sedang dalam proses menuju cinta yang halal, cinta yang tidak hanya menyatukan dua hati, tapi juga dua jiwa yang sama-sama ingin menuju surga. Dan nanti, di bagian selanjutnya, kita akan bahas lebih dalam tentang tanda-tanda bahwa dia memang jodohmu sejati, tapi Allah masih menundanya agar kamu siap jadi pendamping terbaik. Tetap di sini, jangan kemana-mana, karena perjalanan ini baru saja dimulai. Kita akan sama-sama menyelami makna cinta yang bukan hanya indah di dunia, tapi juga diridai Allah di akhirat. Sahabat Shiful Qalbi, kalau kamu masih di sini, berarti hatimu benar-benar sedang berjuang. Dan aku ingin bilang, kamu luar biasa. Kamu kuat karena kamu tidak lari dari ujian ini. Kamu sabar karena kamu tahu Allah tidak akan menunda sesuatu kecuali ada keindahan besar di baliknya. Sekarang, kita akan melanjutkan perjalanan hati ini. Bagian ini adalah inti dari pembahasan kita. 5 tanda bahwa dia memang jodohmu sejati, tapi Allah masih menundanya agar kamu siap menjadi pendamping terbaik. Dengarkan dengan hati, bukan hanya dengan telinga. Karena bisa jadi, dari setiap kalimat ini, Allah sedang menitipkan jawaban untukmu. Tanda pertama, kamu tenang saat mengingatnya, bukan gelisah.
Sahabat, tahu tidak? Salah satu tanda terbesar bahwa seseorang adalah jodoh sejati kita adalah ketika hati terasa tenang saat mengingatnya. Tenang, bukan karena dia sempurna, tapi karena kehadirannya membuatmu lebih dekat dengan Allah. Kalau kamu mengingat seseorang dan tiba-tiba hatimu ingin berdoa, ingin memperbaiki diri, ingin menjadi lebih baik, itu bukan cinta biasa. Itu cinta yang lahir dari doa. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Dan jika seseorang membuatmu lebih banyak mengingat Allah, bukan malah menjauh, maka itu adalah cinta yang Allah ridhoi. Coba tanya dirimu, apakah kamu lebih banyak zikir sejak mengenalnya? Apakah kamu mulai memperbaiki salat karena ingin jadi pribadi yang lebih baik sebelum bertemu dia? Dan kalau iya, maka bisa jadi Allah memang sedang menyiapkanmu untuk dia. Tapi, kenapa Allah belum satukan sekarang? Karena Allah ingin memastikan bahwa ketenangan itu berasal dari iman, bukan sekadar dari rindu. Kadang Allah menunda pertemuan bukan karena tidak mau mengizinkan, tapi karena Allah ingin memastikan bahwa kamu mencintainya karena Allah, bukan karena ego. Allah ingin melihat, apakah saat dia jauh, kamu tetap bisa tenang karena yakin Allah sedang menulis takdir terbaikmu. Tanda kedua, kamu diuji dengan jarak, tapi bukan dengan hilang. Pernahkah kamu merasa, kalian berdua seperti punya jarak yang tidak bisa dijelaskan? Tidak bertemu, tidak berbicara, tapi seperti masih terhubung dalam doa. Setiap kali kamu ingin melupakan, selalu ada hal yang membuat kamu teringat lagi. Bukan karena belum move on, tapi karena Allah belum menutup kisahnya. Kadang, Allah izinkan jarak agar cinta tidak berubah jadi dosa. Allah tahu, kalau kamu terlalu dekat sekarang, mungkin belum siap untuk menjaga diri. Maka Allah pisahkan dulu, agar kalian bisa fokus memperbaiki diri masing-masing. Jangan sedih dengan jarak, karena jarak bukan tanda perpisahan, tapi tanda penjagaan. Allah sedang menjaga kalian agar cinta itu tetap suci sampai waktunya tiba. Kamu tahu, banyak hubungan yang gagal bukan karena tidak saling mencintai, tapi karena terlalu terburu-buru, terlalu ingin memiliki tanpa siap menanggung konsekuensi. Dan Allah tidak ingin itu terjadi padamu. Makanya, Dia menunda, Dia melindungi, Dia ingin kamu kuat dulu. Jadi kalau saat ini kamu masih merasa jauh darinya, jangan putus asa. Justru bersyukurlah karena Allah sedang menjagamu dari cinta yang salah arah. Kamu sedang ditempa untuk menjadi versi terbaik dirimu, agar saat takdir mempertemukan kalian, kamu tidak lagi bergantung pada perasaan, tapi pada keyakinan yang matang. Tanda ketiga, doamu dan doanya saling bertemu di langit, bukan di dunia ini tanda yang paling lembut tapi paling dalam. Ada cinta yang tidak banyak bicara, tapi doanya bertemu di hadapan Allah. Mungkin kamu tidak tahu, tapi bisa jadi setiap kali kamu berdoa untuknya, Dia juga sedang berdoa untukmu. Doa kalian bertemu di langit, saling menguatkan satu sama lain tanpa disadari. Sahabat, cinta sejati tidak selalu tampak di dunia nyata. Kadang Allah menyembunyikannya dalam doa yang saling menguatkan di malam hari. Kamu bangun tahajud, kamu sebut namanya di sujudmu, lalu Allah kirimkan ketenangan di hatinya tanpa kamu tahu. Begitulah cara Allah bekerja. Cinta yang disucikan lewat doa tidak pernah padam, karena Allah sendiri yang menjaganya. Jika kamu merasa hubungan kalian tidak berjalan tapi hatimu tetap tenang, itu tanda bahwa cinta itu tidak hilang, hanya sedang disimpan oleh Allah. Dan ketika waktunya tiba, semua doa yang kamu ucapkan akan berubah menjadi takdir yang nyata. Jadi jangan berhenti berdoa, karena bisa jadi setiap doa yang kamu panjatkan sekarang sedang Allah kumpulkan untuk satu momen yang akan mengubah hidupmu. Tanda keempat, kamu bisa melepas, tapi tak bisa menghapus. Tanda keempat ini adalah ujian yang paling berat, tapi paling indah. Yaitu saat kamu bisa merelakan, tapi hatimu tetap menyimpan rasa dengan tenang. Kamu tidak lagi memaksa, tidak lagi menuntut, tapi kamu masih bisa mendoakan dengan tulus. Itu bukan tanda kamu lemah, tapi tanda hatimu sudah matang. Allah sedang mengajarkanmu cinta yang dewasa, cinta yang tidak menuntut untuk dimiliki, tapi cukup dibuktikan dengan doa. Karena cinta sejati tidak hilang walau tidak bersama.
Ia hanya berubah bentuk menjadi keikhlasan. Sahabat, jika kamu bisa mendoakan seseorang tanpa berharap balasan, kamu sudah memahami cinta dengan cara Allah. Dan justru di saat kamu mulai ikhlas, Allah mulai bekerja untuk membalas setiap sabarmu. Bisa jadi, justru di titik ketika kamu benar-benar rela, Allah akan mempertemukan kalian kembali dalam keadaan yang jauh lebih baik. Allah itu maha romantis, tapi romantismenya tidak selalu dalam bentuk pertemuan cepat. Kadang dalam bentuk penantian panjang yang penuh makna. Dan di akhir penantian itu, kamu akan tersenyum sambil berkata, ternyata Allah tidak pernah meninggalkan, hanya sedang mempersiapkan. Tanda kelima, kalian sama-sama tumbuh meski tidak bersama. Sahabat Ashifa, cinta yang sejati bukan yang selalu berdekatan setiap waktu, tapi yang sama-sama tumbuh dalam ketaatan meski tidak berdekatan. Kalau kamu melihat bahwa sejak perpisahan itu, kamu menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih lembut, lebih dekat dengan Allah, maka cinta itu berhasil menjalankan tugasnya. Karena cinta sejati itu mendekatkanmu kepada Allah, bukan menjauhkanmu. Dan jika kamu tahu bahwa dia juga sedang berproses, sedang memperbaiki diri, sedang menata hidup, maka bersyukurlah. Berarti Allah sedang menyiapkan dua hati yang siap saling menguatkan di waktu yang tepat. Bukan untuk saling melengkapi yang kosong, tapi untuk saling melengkapi dalam keberlimpahan iman. Kadang kamu harus belajar berjalan sendirian dulu agar nanti bisa berjalan berdua dengan lebih kuat. Allah tidak akan menyatukan dua orang yang masih rapuh. Dia akan menunda sampai kamu dan dia sama-sama menjadi pribadi yang kokoh dalam iman. Karena rumah tangga bukan sekadar cinta, tapi amanah besar yang harus dijaga dengan keteguhan hati. Dan itulah sebabnya Allah menundanya. Bukan karena kamu tidak pantas, tapi karena kamu terlalu berharga untuk disatukan dalam waktu yang salah. Sahabat Shifaul Qalbi, setelah mendengar 5 tanda tadi, bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah kamu merasa lebih tenang? Ataukah kamu justru merasa bahwa semua ini seperti sedang berbicara langsung ke dalam hatimu? Kalau iya, berarti Allah sedang meneguhkan hatimu. Kamu mungkin tidak tahu kapan waktunya tiba, tapi kamu harus yakin bahwa saat Allah berkata kun fayakun, tidak ada jarak, waktu, atau keadaan yang bisa menghalangi pertemuan dua hati yang ditakdirkan. Allah tidak pernah salah menulis takdir, hanya saja kadang manusia terburu-buru membacanya. Sambil kamu menunggu, teruslah berdoa. Kirimkan cinta terbaikmu lewat doa yang lembut, bukan lewat keluh kesah. Dan jangan lupa, kirim juga energi positif di kolom komentar dengan angka 77 konten. Biar semesta ikut menyaksikan bahwa kamu siap menjemput takdir terbaikmu dengan hati yang bersih dan sabar. Cinta yang Allah siapkan bukan cinta yang membuatmu gelisah, tapi cinta yang menenangkan. Kalau kamu tenang, berarti kamu sedang di jalan yang benar. Kalau kamu sabar, berarti kamu sedang dilatih untuk menjadi yang terbaik. Dan nanti, di waktu yang sudah Allah pilih, kamu akan paham bahwa semua doa, air mata, dan penantian itu bukan sia-sia. Karena ternyata, cinta sejati tidak datang karena kamu mencarinya, tapi karena kamu memantaskan diri hingga Allah mengirimkannya kepadamu. Sahabat, perjalanan ini belum berakhir. Di bagian selanjutnya, kita akan masuk ke penutup yang akan membuat hatimu semakin yakin bahwa setiap penundaan dari Allah adalah tanda cinta, bukan penolakan. Jadi tetaplah di sini. Tetaplah bersama kami di Shifaul Qalbi dan Sahabat Ashifa. Karena kisah cintamu bukan sedang berhenti, tapi sedang Allah tulis dengan cara yang paling indah. Sahabat Shifaul Qalbi dan Sahabat Ashifa, terima kasih karena kamu masih di sini. Aku tahu kalau kamu sampai di bagian ketiga ini, artinya hatimu benar-benar sedang mencari ketenangan dan kebenaran. Dan percayalah, Allah tidak menuntunmu ke video ini tanpa alasan. Mungkin hari ini kamu sedang merasa ragu, lelah menunggu, atau bahkan hampir menyerah. Tapi di balik rasa lelahmu, ada kasih sayang Allah yang sedang bekerja tanpa kamu sadari. Hari ini, kita akan melanjutkan perjalanan hati yang penuh. Makna kita akan membahas bagaimana cara Allah menyiapkan dua hati yang saling mencintai agar siap dipertemukan di waktu terbaik. Kita akan belajar memahami bahwa cinta sejati bukan tentang siapa yang cepat datang, tapi siapa yang mampu bertahan di bawah bimbingan Allah. Cinta sejati itu tidak pernah salah waktu, hanya butuh waktu. Sahabat, pernahkah kamu mendengar kalimat ini?
Kalau memang jodoh, tak akan kemana. Kalimat sederhana, tapi begitu dalam maknanya. Allah menciptakan segala sesuatu dengan waktu yang sempurna. Kalau kamu sedang menunggu seseorang, mungkin sekarang belum waktunya, karena kamu dan dia masih sama-sama ditempa. Cinta yang sejati tidak datang dalam bentuk tergesa-gesa. Ia datang saat dua hati sudah siap menjadi satu. Kalau sekarang kamu merasa belum siap, maka Allah sedang menyiapkanmu, agar cinta itu tidak menghancurkanmu, tapi menguatkanmu. Ingat, Allah tidak menunda karena ingin membuatmu kecewa. Allah menunda karena ingin memastikan bahwa ketika kamu bertemu jodohmu nanti, kamu akan menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Tidak lagi bergantung pada cinta manusia, tapi berdiri kokoh dengan cinta kepada Allah. Pernahkah kamu merasa bahwa setiap kegagalan dalam cinta yang kamu alami dulu sebenarnya membawa kamu lebih dekat dengan Allah? Mungkin dulu kamu menangis karena ditinggalkan, tapi dari tangisan itu kamu belajar tentang arti berserah. Mungkin dulu kamu kecewa karena tidak dipilih, tapi dari situ kamu belajar bahwa cinta sejati bukan tentang dipilih manusia, tapi tentang dipilih oleh Allah di waktu yang tepat. Allah tidak pernah salah mengatur pertemuan, kamu tahu. Setiap orang yang hadir dalam hidupmu bukan datang tanpa alasan. Ada yang datang untuk mengajarkan arti kehilangan. Ada yang datang untuk menunjukkan arti kesabaran. Dan ada yang datang untuk menunjukkan betapa kuatnya kamu ketika harus belajar melepaskan. Bisa jadi, orang yang kamu cintai saat ini bukan jodohmu, tapi dia adalah cara Allah untuk memantaskanmu agar kamu siap bertemu jodoh sejatimu. Dan bisa juga, dia memang jodohmu, tapi masih ada waktu yang harus kamu lalui agar kalian benar-benar siap menyatu dalam kebaikan. Allah Maha mengetahui isi hati setiap hamba-Nya. Dia tahu siapa yang kamu cintai. Dia tahu seberapa besar usahamu menjaga hati. Dan Allah tahu waktu terbaik untuk mempertemukan dua hati yang saling mencintai karenanya. Kalau sekarang kamu belum dipertemukan, bukan berarti doa-doamu tidak didengar. Bisa jadi Allah sedang menjawabnya dengan cara yang lebih lembut. Dia sedang menyempurnakanmu dulu, memperhalus hatimu, agar nanti ketika kamu dipertemukan, kamu bisa mencintai dengan cara yang diridai, bukan dengan cara yang terburu-buru. Cinta yang ditunda itu tidak hilang, tapi sedang diperindah, sahabat. Terkadang cinta yang Allah tunda justru cinta yang paling indah. Kenapa? Karena dalam penantian itu, kamu belajar banyak hal. Kamu belajar untuk sabar, untuk ikhlas, untuk tidak bergantung pada manusia, dan untuk bersandar penuh hanya pada Allah. Allah menunda agar kamu tidak mencintai manusia lebih dari dirimu sendiri. Allah menunda agar kamu belajar bahwa cinta sejati bukan tentang memiliki, tapi tentang memberi ruang untuk saling bertumbuh. Ketika kamu mulai mencintai dengan ikhlas, kamu akan merasakan ketenangan yang luar biasa. Tidak ada lagi perasaan gelisah, tidak ada lagi rasa takut kehilangan. Karena kamu tahu semua sudah diatur oleh Allah. Kamu tidak akan lagi berkata, "Aku takut dia pergi." Tapi kamu akan mulai berkata, "Kalau dia memang untukku, Allah pasti menjaganya." Lihatlah ke dalam hatimu. Cinta yang lahir dari Allah akan menumbuhkan kedamaian, bukan kebingungan. Kalau cintamu membuatmu semakin kuat beribadah, semakin tenang, dan semakin yakin pada Allah, maka itu bukan cinta biasa. Itu cinta yang sedang Allah lindungi agar tidak ternodai oleh waktu dan keadaan. Tanda Allah sedang menyiapkanmu, ada hal yang sering kita lupa. Kita terlalu sibuk menunggu orang yang kita cintai, sampai lupa bahwa kita pun sedang disiapkan oleh Allah. Allah tidak akan memberimu jodoh yang sembarangan. Kalau kamu minta seseorang yang saleh, Allah akan jadikan kamu salehah dulu. Kalau kamu minta seseorang yang lembut, Allah akan lembutkan hatimu dulu. Dan kalau kamu minta seseorang yang sabar, maka Allah akan mengujimu dengan penantian panjang agar kamu belajar sabar. Setiap ujian yang kamu hadapi sekarang bukan untuk menyakitimu, tapi untuk menguatkanmu. Setiap air mata yang kamu jatuhkan bukan tanda kelemahan, tapi tanda bahwa hatimu masih hidup. Allah sedang menempa jiwamu, agar nanti saat kamu menjadi istri atau suami, kamu siap menjadi sandaran yang menenangkan, bukan beban yang menambah luka. Pernahkah kamu berpikir, mungkin orang yang kamu tunggu juga sedang berjuang di tempat lain?
Dia juga sedang menata hatinya, memperbaiki dirinya, memohon pada Allah agar disatukan dengan seseorang yang bisa menuntunnya ke surga. Dan bisa jadi, orang itu adalah kamu. Tapi Allah belum mengizinkan kalian bertemu, karena kalian masih punya perjalanan masing-masing yang harus diselesaikan. Menunggu dengan iman bukan dengan cemas, sahabat. Banyak orang yang menunggu dengan gelisah. Mereka bertanya, kapan aku bertemu jodohku? Padahal yang seharusnya kita tanya adalah, apakah aku sudah siap ketika Allah mempertemukan aku dengan jodohku? Menunggu bukan berarti diam tanpa makna. Menunggu berarti memantaskan diri, menyiapkan hati, dan memperbanyak doa agar Allah menguatkan langkahmu. Menunggu dengan iman berarti percaya bahwa Allah tidak akan mengecewakan hamba yang bersabar. Kalau kamu yakin pada Allah, kamu tidak akan terburu-buru. Kamu akan tenang, karena kamu tahu waktu Allah selalu tepat. Cinta yang datang terlalu cepat bisa membuatmu jatuh, tapi cinta yang datang di waktu yang tepat akan membuatmu tumbuh. Dan saat cinta itu datang nanti, kamu akan paham bahwa semua rasa sakit, semua air mata, semua doa yang kamu panjatkan selama ini tidak pernah sia-sia. Allah mendengar semuanya, hanya saja jawabannya datang di waktu yang tidak kamu duga. Ketika waktu itu tiba, bayangkan suatu hari nanti, ketika kamu sudah siap, Allah mempertemukan kamu dengan seseorang yang selama ini kamu doakan. Bukan dengan cara yang berlebihan, tapi dengan cara yang begitu tenang dan sederhana. Tidak ada drama, tidak ada keraguan, hanya keyakinan bahwa inilah orang yang Allah kirim untuk menemanimu menuju surga. Kamu tidak lagi mencari yang sempurna, karena kamu tahu kesempurnaan hanya milik Allah. Yang kamu cari adalah seseorang yang mau tumbuh bersamamu, saling menuntun dalam iman, dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Dan saat kamu melihat wajahnya, kamu akan tahu bahwa semua penantianmu selama ini terbayar lunas. Semua doa yang kamu ucapkan, semua air mata yang kamu teteskan, semuanya akan terasa sepadan dengan kebahagiaan yang kamu rasakan saat itu. Karena ternyata, penundaan Allah bukan untuk menjauhkan, tapi untuk memperindah pertemuan. Refleksi akhir sahabat Syifaul Qalbi. Sekarang coba tanya pada hatimu sendiri. Apakah kamu benar-benar siap jika Allah mempertemukan kamu dengan jodohmu hari ini? Ataukah kamu masih butuh waktu untuk memperbaiki diri? Kalau jawabannya kamu masih butuh waktu, bersyukurlah. Karena itu tanda bahwa Allah masih memberimu kesempatan untuk tumbuh. Jodoh bukan tentang siapa yang datang lebih dulu, tapi siapa yang mampu bertahan di jalan Allah hingga akhir. Cinta sejati bukan tentang siapa yang paling sering membuatmu tersenyum, tapi siapa yang mampu menenangkan hatimu dalam doa dan ibadah. Allah tahu isi hatimu. Allah tahu seberapa besar kamu mencintai seseorang. Tapi Allah juga tahu apa yang terbaik untukmu. Dan terkadang, yang terbaik bukan datang saat kamu mau, tapi saat kamu benar-benar siap. Sahabat Ashifa, sebelum video ini berakhir, aku ingin kamu tulis satu hal di kolom komentar. Tulislah kalimat ini dengan keyakinan penuh. Aku percaya, penundaan dari Allah adalah bagian dari cintanya. Aku sedang disiapkan untuk cinta yang paling halal dan paling tenang. Ketik juga angka 77 sebagai simbol energi positif, tanda bahwa kamu sedang menyalurkan doa terbaik untuk dirimu sendiri dan untuk semua yang sedang menunggu jodoh yang diridhoi Allah. Ingat, tidak ada penantian yang sia-sia jika kamu menunggu karena Allah. Setiap detik kesabaranmu adalah bentuk cinta yang Allah catat dengan penuh kasih. Dan suatu hari nanti, ketika takdirmu datang, kamu akan memeluknya sambil berbisik dalam hati, "Terima kasih ya Allah, karena Engkau menunda pertemuan kami, agar kami siap menjadi pasangan yang saling menuntun menuju surga. Terima kasih sudah bersama di perjalanan ini. Kamu tidak sendirian, karena di setiap langkah ada doa yang menyertai. Tetaplah sabar, tetaplah yakin, dan teruslah berdoa. Karena ketika kamu menjaga hatimu, Allah sedang menyiapkan seseorang yang juga sedang menjaga hatinya untukmu. Dan sampai waktunya tiba, jadilah pribadi yang Allah cintai dulu sebelum kamu mencari seseorang yang mencintaimu. Karena hanya dengan begitu, cinta yang kamu temukan nanti bukan hanya indah di dunia, tapi juga menjadi jembatan menuju surga. Sahabat Syifaul Qalbi dan sahabat Ashifa yang hatinya sedang berjuang dengan sabar. Alhamdulillah,
kita akhirnya sampai di penghujung perjalanan cinta yang begitu dalam ini. Dan kalau kamu masih di sini, berarti hatimu benar-benar kuat. Kamu bukan sekadar penonton, tapi pejuang cinta yang sedang mencari makna, bukan sekadar kisah manis sesaat. Terima kasih sudah bertahan sampai detik ini, sudah menonton, mendengarkan, dan meresapi setiap kalimat dengan hati yang terbuka. Percayalah, kamu tidak sampai di video ini karena kebetulan. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Setiap detik langkahmu, bahkan saat jarimu menekan tombol video ini, semuanya sudah tertulis dalam takdir Allah. Dan mungkin, di antara ratusan konten yang lewat di berandamu, kamu berhenti di sini karena Allah sedang ingin berbicara lewat hatimu. Tenanglah, aku sedang menyiapkan yang terbaik untukmu. 1. Semua penantianmu tidak sia-sia. Sahabat Ashifa, mungkin kamu sering bertanya-tanya dalam hati, kenapa ya Allah belum mempertemukanku dengan jodohku? Atau kadang dengan nada lirih kamu berkata, kenapa dia pergi padahal aku sudah yakin dia jodohku? Dan disitulah Allah sedang mengajarimu sesuatu. Allah ingin kamu tahu bahwa jodoh itu bukan siapa yang paling kamu cintai, tapi siapa yang Allah pilihkan agar cintamu semakin mendekatkanmu kepadanya. Setiap penantian yang kamu lalui bukan tanpa arti. Di balik setiap air mata yang kamu jatuhkan, ada cinta Allah yang sedang bekerja. Allah sedang menulis kisah yang lebih indah daripada yang kamu bayangkan. Dan suatu hari nanti, kamu akan memandang ke belakang sambil tersenyum dan berkata, ternyata inilah alasan kenapa dulu Allah menunda. Karena ternyata yang Dia siapkan jauh lebih baik daripada yang aku minta. Tidak ada doa yang hilang di langit Allah. Setiap bisikan lirihmu di malam hari, setiap doa yang kamu panjatkan dengan air mata, semuanya disimpan di tempat yang paling suci. Allah tidak pernah menolak, Dia hanya menunda agar kamu bisa mendapatkan bukan hanya yang kamu inginkan, tapi yang benar-benar kamu butuhkan. 2. Jodoh. Itu tentang kesiapan, bukan sekadar keinginan. Kadang kita terlalu sibuk meminta jodoh yang sempurna, tanpa menyadari apakah diri kita sudah siap untuk menjadi pasangan yang pantas. Padahal, jodoh itu bukan hadiah instan, tapi hasil dari persiapan panjang yang penuh dengan proses. Kalau kamu ingin jodoh yang sabar, belajarlah untuk sabar. Kalau kamu ingin jodoh yang penyayang, belajarlah untuk menyayangi tanpa pamrih. Kalau kamu ingin jodoh yang mencintai Allah, maka cintailah Allah lebih dulu. Jodoh itu cermin. Apa yang kamu usahakan dalam dirimu, itulah yang akan Allah pantulkan dalam diri pasanganmu nanti. Allah tidak akan memberikan seseorang yang baik untuk orang yang belum siap menjaga kebaikan itu. Maka jangan buru-buru, jangan iri dengan mereka yang sudah menikah duluan. Karena pernikahan bukan soal siapa yang duluan, tapi siapa yang paling siap menjaga cinta agar tetap dalam ridha Allah. Kalau sekarang kamu belum bertemu jodohmu, mungkin karena Allah sedang menyempurnakan dirimu agar kamu tidak sekadar menikah, tapi benar-benar membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. 3. Tanda-tanda jodoh sejati yang sebenarnya. Banyak yang salah paham tentang tanda jodoh. Kita sering berpikir kalau jodoh itu ditandai dengan rasa nyaman, sering kebetulan bertemu, atau perasaan yang tak bisa dijelaskan. Padahal, tanda jodoh sejati bukan hanya dari perasaan, tapi dari arah hidup yang sama menuju Allah. Berikut ini tanda-tanda jodoh sejati menurut hikmah dan petunjuk Allah. Dia mendekatkanmu kepada Allah, bukan menjauhkanmu darinya. Kalau kehadirannya membuatmu lebih rajin berdoa, lebih hati-hati menjaga diri, dan lebih tenang dalam ibadah, itu tanda cinta yang dirahmati. Sama, kalian tumbuh bersama dalam doa, bukan dalam drama. Jodoh sejati tidak datang untuk membuat hidupmu berantakan, tapi untuk membenahi hidupmu dengan lembut. Tidak ada keterpaksaan. Cinta yang dari Allah selalu membuat hati tenang. Kalau kamu merasa damai dan yakin tanpa banyak alasan, itu pertanda Allah sedang menuntunmu. Dan kalian sama-sama memperjuangkan kebaikan, bukan sekadar hubungan. Bukan hanya ingin memiliki, tapi ingin menuntun dan melindungi. Dia datang di waktu yang tidak kamu duga, tapi di saat kamu benar-benar siap. Bukan di saat kamu sedang mencari, tapi di saat kamu sudah berhenti mencintai dunia lebih dari Allah. Dan itulah kenapa kadang cinta datang terlambat,
Karena Allah sedang memastikan bahwa kamu dan dia akan bertemu, bukan untuk sekadar mencintai, tapi untuk saling menuntun menuju surga. 4. Allah tidak pernah salah waktu. Ingat baik-baik kalimat ini. Allah tidak pernah salah waktu. Yang salah adalah kita yang terlalu terburu-buru. Kita sering ingin semuanya cepat. Cepat bertemu, cepat menikah, cepat bahagia. Tapi cinta yang terburu-buru kadang justru berakhir dengan luka yang lama. Allah Maha mengetahui kapan kamu siap. Dia tahu kapan hatimu kuat, kapan emosimu stabil, dan kapan waktumu tepat. Maka jika sampai hari ini kamu masih menunggu, bukan berarti Allah melupakanmu. Bisa jadi, Allah sedang menjaga hatimu agar tidak hancur terlalu dini. Dan jangan lupa, menunggu bukan berarti diam tanpa arah. Menunggu adalah proses aktif, memperbaiki diri, memperbanyak ibadah, memperdalam ilmu, diperluas kasih. Sampai nanti ketika waktu itu tiba, kamu akan berkata, "Ya Allah, terima kasih Engkau menundanya, karena kalau lebih cepat, mungkin aku belum siap mencintai dengan benar." 5. Cinta sejati. Itu tentang menjadi, bukan memiliki. Sahabat Ashifa, ada satu hal yang harus kamu tanamkan. Cinta sejati tidak diukur dari seberapa kuat kamu ingin memiliki seseorang, tapi seberapa besar kamu ingin menjadi pribadi yang pantas untuk dicintai. Kalau kamu benar-benar mencintai seseorang, doakan dia, bukan agar dia jadi milikmu, tapi agar dia bahagia dengan cara yang diridai Allah, walaupun bukan denganmu. Karena bisa jadi, cinta itu bukan untuk dimiliki di dunia, tapi dipertemukan di akhirat dalam keadaan sama-sama diridai. Itulah cinta sejati. Tidak menuntut, tidak memaksa, tetapi tetap mendoakan. Cinta yang tidak berakhir meski waktu memisahkan, karena akar cintanya tumbuh di hati yang bertaut pada Allah. Sakem, menjadi pendamping terbaik. Versi Allah. Coba renungkan ini. Kamu ingin dipertemukan dengan seseorang yang mencintai Allah lebih dari dirimu, bukan? Maka sebelum kamu menemukan orang itu, jadilah orang yang juga mencintai Allah lebih dari siapa pun. Allah tidak akan mempertemukan dua hati yang lalai dalam cinta dunia. Dia akan mempertemukan dua hati yang kuat dalam cinta kepadanya. Kalau kamu ingin jadi pendamping terbaik, bukan hanya soal wajah atau harta, tapi soal hati yang tenang, sabar, lembut, dan penuh doa. Menjadi pendamping terbaik berarti siap menjadi tempat pulang, bukan tempat pelarian. Menjadi pendamping terbaik berarti siap mencintai tanpa syarat, tanpa pamrih, dan dengan penuh keikhlasan. Dan semua itu hanya bisa kamu dapatkan kalau kamu mulai dari satu hal sederhana, mencintai Allah terlebih dahulu. 7. Doa untuk para penunggu cinta. Mari sejenak, sahabat Ashifa, tundukkan hatimu. Tarik napas perlahan, dan resapi kalimat ini dalam-dalam. Ya Allah, aku ridha dengan waktumu. Aku percaya dengan takdirmu. Doa ini sederhana, tapi kekuatannya luar biasa. Karena ketika kamu mulai ridha, maka Allah akan memberikan ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh siapapun. Cinta sejati akan datang di saat hati yang menunggu sudah penuh dengan sabar dan keikhlasan. Dan jika kamu masih menunggu, berdoalah dengan tenang. Ucapkan dalam hati, "Ya Allah, aku tidak tahu siapa jodohku, tapi aku percaya Engkau tahu siapa yang terbaik untukku. Bila dia memang untukku, dekatkanlah dengan cara yang Engkau ridhoi. Tapi bila dia bukan untukku, jauhkanlah dengan cara yang lembut dan kuatkan hatiku untuk tetap bersyukur." 8. Saat cinta dan takdir bertemu akan datang waktunya, ketika semua doa yang kamu panjatkan seolah menyatu menjadi kenyataan. Bukan karena kebetulan, tapi karena Allah menjawabnya di waktu terbaik. Saat itu, kamu akan sadar bahwa semua penundaan adalah bentuk perlindungan. Bahwa setiap belum dari Allah bukan penolakan, tapi undangan untuk memperbaiki diri lebih dalam. Kamu akan bersyukur karena dulu pernah disakiti, karena dari situ kamu belajar tentang keteguhan. Kamu akan berterima kasih pada masa lalu, karena tanpanya kamu tidak akan sekuat hari ini. Dan kamu akan tersenyum, karena ternyata cinta sejati datang bukan untuk membuatmu lemah, tapi untuk menguatkanmu dengan kasih sayang Allah. 9. Cinta yang diridhoi. Tak akan pernah salah jalan. Ketika Allah sudah menuliskan seseorang untukmu, sejauh apapun kamu berusaha menjauh, akhirnya kalian akan tetap bertemu.
Dan kalau memang bukan takdirmu, sekeras apapun kamu mempertahankan, akhirnya Allah akan pisahkan dengan cara yang paling lembut. Percayalah, cinta yang diridhoi Allah tidak akan membuatmu gelisah. Ia akan datang dalam bentuk ketenangan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kamu tidak perlu membuktikan apa-apa, kamu hanya perlu yakin. Yakin bahwa jika sesuatu itu ditakdirkan untukmu, tidak ada kekuatannya di bumi ini yang bisa menghalanginya. 10. Saatnya menyalurkan energi positif. Sebelum video ini berakhir, ayo bersama-sama kita sebarkan energi positif untuk semua hati yang sedang menunggu dalam kebaikan. Ketik 77 di kolom komentar sebagai simbol keyakinan dan doa bahwa kamu siap menyalurkan energi cinta dan kesabaran yang baik. Tulislah juga satu kalimat dari hatimu. Aku percaya, penundaan dari Allah adalah caranya mencintaiku. Karena setiap kali kamu menulis doa, setiap kali kamu berbagi harapan yang baik, insya Allah energi itu akan kembali padamu dalam bentuk kebaikan yang tak kamu duga. Idan